Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Shalom. Katakan shalom kepada kiri kanan Bapak Ibu. Hati yang dipenuhi oleh sukacita damai itu sebenarnya kerinduan Tuhan bagi manusia. Bukankah dia bilang damai sejahtera ku berikan bagimu. Tapi kenapa kadang-kadang susah untuk dialami? Karena kita tertindih dengan berbagai beban-beban hidup. Melihat persoalan lebih besar daripada Allah sendiri. Dan Tuhan sudah bilang, kesusahan sehari cukup, itu sudah. Kita sendiri yang bikin tambah 2, 3, 4, 5. Akhirnya tidak ada jalan keluar. Nah, jalan keluar yang dimiliki, dipikirin dengan kekuatan dunia, jalan pintas. Dan itu tidak ada cerita untuk ada bersama di sana. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi bagian pembacaan kita di minggu Advent, minggu penantian kedatangan Tuhan. Disimbolkan dengan lilin. Kalau minggu Paskah ada 7 minggu, minggu Advent ada 4 minggu berturut-turut untuk memperingati, mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus akan datang kembali. Karena itu kita hidup di masa penantian ini. Dia telah hadir, dia telah lahir di kandang Betlehem dalam kerendahan. Dalam perjalanan kehidupan menyaksikan tentang keselamatan, ada dalam penderitaan. Menderita mati, bangkit naik ke sorga, menyiapkan tempat. Itu janji Tuhan. Bagi semua orang yang percaya, aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali. Kenapa sampai hari ini Tuhan belum datang? Bukan Tuhan lupa. Karena Tuhan tidak pernah lalai. Dia rindu ketika dia datang pada kali yang kedua. Tidak ada satu manusia pun binasa. Mengapa? Karena dia sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia mau melihat dengan pengorbanannya itu setiap manusia berharga, bernilai di mata Allah. Karena itu Yesus pikul dosa kita, tanggung semua kesalahan kita. Dan lewat seluruh pengorbanannya, semua orang yang percaya tidak binasa, tapi punya kehidupan yang kekal. Itu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika dia sudah pergi, dia menjanjikan Roh Kudus ada bersama dengan setiap orang percaya. Tinggalnya di mana? Di hati. Penolong, sumber kekuatan kita. Kenapa? Karena perjalanan di dunia ini dikuasai kuasa gelap, kuasa si jahat yang maunya menarik manusia untuk ikut melakukan kejahatan. Tapi ketika dia selalu mengundang, mengingat Roh Kudus tolong dan memampukan untuk menjalani hidup ini dalam pertolongan, penjagaan Tuhan. Artinya kita diproses. Dunia ini ibarat ruang kelas yang terus jatuh bangun, diperbaiki, jatuh bangun, diperbaiki. Karena kita belum sempurna dan masih banyak salah-salahnya. Banyak dosa-dosanya. Kalau saya tahu saya berdosa, ya keluar, tinggalkan. Jangan terus berkecimpung di dalamnya. Minta kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk keluar dari kungkungan dosa, kesalahan, pelanggaran. Supaya ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kita berglori. Kita memuji Tuhan. Nah, kedatangannya memang secara mendunia ya. Dan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Beberapa minggu lalu kita sampaikan, bacakan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Selain Bapa sendiri. Tapi kedatangannya juga secara pribadi-pribadi. Orang per orang menjemput miliknya. Sudah siapkah? Itu persoalan. Kalau sudah siap ya puji Tuhan. Di dunia terpisah tapi di sorga jumpa.
Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita di minggu kedua ini, dengan tema yang diberikan adalah ucapan syukur dan doa bagi persekutuan jemaat. Ini surat Filipi ditulis oleh Paulus. Seorang rasul yang luar biasa. Yang awalnya hidup dalam kejahatan. Otaknya pintar. Tapi jahatnya luar biasa. Karena pembunuh. Dia dengar orang-orang yang ikut jalan Kristus, jalan Yesus, tangkap, penjara kalau tidak bunuh. Menjadi kesukaan baginya. Tapi ketika dia jumpa Tuhan, dia bilang pengenalan akan dunia ini sampah bagi dia. Pengenalan akan Tuhan jauh lebih berbahagia. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa ucapan syukur Paulus? Dan doanya bagi jemaat. Bagi persekutuan umat di Filipi. Ada 11 kali dia berkata bersukacita, bersukacita. Ya. Ini banyak kata sukacita. Padahal penulisannya dia di penjara. Bukankah kadang-kadang sebagai manusia tidak masuk akal. Kalau hitung-hitung otak, bagaimana mungkin dia bersukacita? Wong ada dalam kondisi yang terpuruk. Ya. Ada dalam keterbatasan geruang gerak, bagaimana bersukacita? Nah, Paulus mengalami sukacita itu bukan dipengaruhi oleh lingkungan, tapi dipengaruhi oleh kasih Allah di dalam hidupnya. Kan itu dia mampu berkata bersukacitalah, bersukacita. Nah, perikop kita berkata ucapan syukur dan doa. Paulus dia menyapa bersama dengan Timotius anak rohaninya sebagai hamba Yesus Kristus. Dia katakan kepada semua orang kudus, umat jemaat yang bertumbuh dari kebenaran, dari firman, dari Injil yang diberitakan oleh Paulus dengan para penilik jemaat diaken dan Tuhan Syamasi yang kalau kita dengar sekarang. Lalu dia mengurapi mereka, memberkati kasih karunia damai sejahtera Allah. Bapa kita Tuhan Yesus menyertai kamu. Suatu sapaan yang terdalam dengan mengingat mana kamu bisa bekerja, kamu bisa melayani hanya karena Tuhan. Bukan kekuatan pendidik dan diaken semata. Tuhan yang mempercayakan, Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang menjaga. Dan menguatkan mereka dalam kesetiaan. Karena pekerjaan Tuhan itu tidak mudah. Tidak semudah kita bicara. Ada banyak tantangannya. Coba aja tanya majelis dorang. Mungkin awal-awal masih semangat-semangat. Tapi semakin hari. Ketika kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak mampu. Tidak kuat. Karena Tuhan yang memanggil, andalkan dia. Dalam ketidaksempurnaan, dalam kelemahan, tapi terus belajar setia. Karena itu apa-apa cari Tuhan sudah. Apa-apa ingat Tuhan. Hidup ini terjadi karena Tuhan. Hidup ini seperti uap kata Yakobus. Yang hari ini kelihatan besok bisa hilang. Kita tidak tahu. Tapi bagaimana menyiapkan diri kita ketika Tuhan datang. Menjemput kita. Pribadi-pribadi miliknya. Kesiapan itu yang diperlukan. Kesiapan itu yang harus perlu sadar. Hidup yang singkat, hidup yang terbatas, hidup yang fana di dunia ini. Bagaimana kita mengisinya? Supaya waktu itu tiba, betul-betul kita siap. Ya. Karena kedatangan pada kali yang kedua bukan lagi sebagai juru selamat. Tapi sebagai hakim yang mengadili kita. Dengan seadil-adilnya. Mengadili lewat apa? Perbuatan kita. Apa yang kita buat selama hidup di dunia ini bagi Tuhan? Sudahkah kita melakukannya? Menceritakan tentang keselamatannya bagi orang lain? Bukankah masih begitu banyak orang yang belum mengenal siapa Yesus? Itulah tugas orang percaya. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Bukan pergi pendeta, pergi penyelis, pergi unsur, tidak.
Semua orang pergilah. Cerita tentang keselamatan. Supaya banyak orang mengenal, menerima Tuhan. Semua lidah mengaku dan lutut bertelur. Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat manusia. Nah, sesudah dia menyapa dengan relasi yang begitu kuat. Nah, bagaimana Paulus dia katakan ucapan syukur dan doa itu bagi jemaat. Dia mengucap syukur tentang apa? Ya. Kapan Paulus dia mengucap syukur? Ayat-ayat bacaan kita cukup jelas. Ayat yang ketiga dan keempat. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku ingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku ingat jemaat di Filipi. Umat yang kudus, hamba-hambanya dalam pekerjaan pelayanan. Aku dan setiap kali aku berdoa. Setiap kali itu berarti suatu kondisi, suatu situasi yang dia lakukan dalam kesadaran sungguh akan Tuhan. Setiap dia ingat jemaat. Jadi bukan hanya dirinya sendiri dia ingat, tapi jemaat. Kendati pun dari ruang lingkup pelayanannya terbatas karena di penjara. Ketika dia ingat, dia bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika kita ingat orang tua, ketika kita ingat suami, apakah kita sujud dengan mereka? Atau kita bersyukur karena masih diberi kehidupan bersama? Apakah kita bersyukur karena masih tetap ada orang tua? Karena ada orang lain sudah ada orang tua, ada yang lain tidak ada suami, tidak ada istri. Betapa hidup ini dilandasi dengan ungkapan syukur dengan segala hal. Itu yang dikatakan di Tesalonika, mengucap syukur dalam segala hal. Ada satu kekuatan karena Allah memberi kekuatan itu. Setiap kali berulang-ulang begitu dia katakan. Satu kekuatan yang selalu dia ingat jemaat, dia ingat pelayanan hamba-hambanya. Dia bersyukur dan dia berdoa. Mengucap syukur setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu yang terus menerus terjadi. Betapa kuatnya relasi jemaat dengan Tuhan. Hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Itulah yang disyukuri oleh Paulus atas kehidupan jemaat di Filipi. Hidup yang selalu terhubung dengan Tuhan. Bersyukur untuk segala kebaikan Allah yang telah dinyatakan dalam kehidupan jemaat. Kendati pun dia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Hadir di tengah-tengah kehidupan umat atau jemaat. Karena mereka panggil, mereka berseru, mereka berdoa, mereka menghadirkan Allah dalam kehidupan mereka. Bahkan dikatakan ketika dia juga berdoa, dia berdoa dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa. Bukan karena dengan beban. Aduh berdoa lagi. Kadang-kadang orang seperti itu ya. Bisa berdoa kok saya lagi. Paulus berdoa dengan sukacita. Ada satu kebutuhan yang rindu untuk dijawab oleh Tuhan. Ada satu kekuatan yang rindu dimiliki. Karena hanya dengan Tuhan hidup ini berarti. Hidup ini kuat. Paulus berdoa dengan sukacita dalam ajaran, dalam firman Tuhan tentang sukacita adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan. Sukacita adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keselamatan yang telah disediakan Allah dalam Kristus Yesus. Bersukacita karena sudah diselamatkan Tuhan.
Allah siapkan keselamatan itu di dalam Yesus. Kendatipun dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya hadapi ancaman-ancaman, termasuk Paulus di penjara. Pengaruh-pengaruh dunia di lingkungan dengan ajaran-ajaran yang bertentangan, ajaran-ajaran yang menyimpang, dengan pengaruh-pengaruh buruk dan jahat. Tapi Paulus katakan bersukacita. Selain keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan, tapi oleh karena firman Allah yang dimiliki oleh umat atau jemaat Filipi. Firman Allah. Mengapa firman? Karena firman Allah yang menjadi kesukaan dan kegirangan hati batin, yang menyegarkan jiwa. Yeremia 15, Mazmur 1 ayat 2. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang bilang itu firman itu kan miliknya pendeta, miliknya majelis. Kan mereka yang melayani. Kita kan tak usah baca juga tak apa-apa. Yang bilang siapa? Bagaimana kita diperlengkapi, bagaimana kita kuat. Bagaimana kita terus berjalan dari hari ke hari. Memiliki kekuatan Tuhan, aku tak pernah baca. Ibarat kita makan sudah. Setiap hari kita makan jasmani. Kita butuh, kita kejar. Supaya jangan sampai kita lapar satu hari ini. Nah, bagaimana dengan firman? Jiwa kita hanya dikenyangkan oleh firman. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi siapapun kita yang menjadi milik Kristus, miliki firman. Simpan, akan menyegarkan kita. Lakukan, akan memperbaiki kelakuan kita. Sederhana, tapi butuh kesetiaan, butuh komitmen. Tuhan, hari ini saya mau belajar mengampuni. Ya ampuni, jangan simpan dendam. Tuhan, hari ini saya mau belajar mengasihi. Ya mengasihi, jangan buang muka. Gitu. Butuh hati Tuhan. Berdoa dengan sukacita bagi Paulus. Karena sukacita itu bukan dipengaruhi dari luar di sekitar. Tapi mengalir dari Allah. Dalam hati orang percaya. Sukacita bukan dari dunia. Ya macam sekarang ini orang lagi senang-senang bersukacita ketika lagi dunia gempar sepak bola begitu. Kalau Argentina menang, euforianya luar biasa. Tapi kalau kalah bisa hancur-hancuran. Nyawa itu bisa melayang. Itu dipengaruhi karena luar. Tidak seperti yang diharapkan, yang pengaruh sukacita senang dari luar ini. Kalau tidak sesuai dengan harapan kita, bisa dia menghancurkan tubuhnya sendiri. Ada. Coba lihat aja di perkembangan zaman sekarang, lihat ada di HP. Bagaimana ketika dia punya pemain kalah, apa yang dia buat? Responnya kurang dapat menjadi kesaksian begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita mengalir dari Allah karena Dialah adalah sumber. Nah, sukacita juga bagian dari buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dikejar dan dilakukan untuk dialami dan dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Tapi sukacita itu bukan saja datang begitu saja. Ya. Sukacita tidak datang begitu saja, tetapi harus diusahakan. Sukacita hanya dapat dialami, ya, dan hanya bisa dirasakan ketika kita memelihara hubungan baik dengan Tuhan. Ya. Sukacita yang dari Allah hanya bisa dialami ketika hubungan baik ini terus terjaga. Bahasa hari-hari itu kita dekat. Kita curhat-curhatan dengan Tuhan. Intim, dekat, indah hubungannya. Walaupun tidak mudah. Karena kadang-kadang kesibukan itu menarik kita. Tapi mintalah kekuatan Roh Kudus. Akan memampukan kita, menolong kita untuk melakukan dan mengalami sukacita itu. Karena sukacita penuh hanya bersumber dari Allah. Bukan karena lingkungan dunia. Tapi dari surga. Karena itu mengapa Paulus merasakan itu. Dan membaginya, mengingatkan, menasihatkan, bersukacita di dalam Tuhan, bukan di luar.
di luar hancur. Nah, bersukacita atau sukacita sebagai satu kesukaan bagi Paulus karena dikuatkan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupnya. Kekuatan yang menyanggupkan orang-orang percaya di Filipi, menyanggupkan Paulus melewati berbagai-bagai tantangan dan kesukaran. Begitu juga sesungguhnya hidup kita sebagai orang percaya. Kita dapat bersukacita dan dapat melewati setiap tantangan ketika ada Tuhan di dalam kita. Kalau tidak ya kita tidak bisa dapat menikmati sukacita itu. Kendati pun perjalanan penuh dengan derita, kelemahan, bahkan belenggu, tetapi Tuhan sanggup menolong. Itulah yang dialami Paulus ketika dia terbelenggu, ya, memar badannya, ada di penjara. Tapi ketika mereka puji Tuhan, dia dengan Silas, tengah malam orang-orang di penjara dengar, ih siapa ini yang puji-puji Tuhan ini? Tapi apa yang terjadi sesudahnya? Gempa yang hebat. Itu bisa dibaca dalam Kisah Rasul 16. Dan pintu-pintu penjara terbuka. Belenggu-belenggu yang mengikat juga terlepas. Sehingga kepala penjara mau bunuh diri, Paulus bilang jangan. Kami masih ada di sini. Dan dia katakan apa yang harus saya buat? Bertobat. Beri dirimu dibaptis. Itulah kuasa yang Allah siapkan berikan bagi kita yang mampu bersyukur, berdoa. Dan hidup dalam sukacita Allah. Karena relasi yang terbangun indah itu. Dan kan itu dalam ayat yang ke-6 Paulus bilang, aku yakin itu terjadi dalam bacaan kita. Akan hal itu aku yakin sepenuhnya itu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Allah yang memulai, Allah juga yang mengakhiri dalam perjalanan mereka untuk menyertai. Meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Perjalanan hidup kita pun terbatas. Biarlah kita terus dapat menikmati kehidupan yang ada di dalam Tuhan dengan bersyukur. Syukuri hidup ini. Jangan sunguti hidup ini. Syukuri karena hidup ini masih diberi kepercayaan oleh Tuhan. Siapapun yang kita ingat, kita bisa menjangkau orang lain, orang tua, sanak, keluarga, jauh dekat dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita sanggup dipersatukan. Hanya di dalam Tuhan kita sanggup membawa orang-orang kepada Tuhan dengan cara Allah. Nanti kita datang dan bicara dengan Tuhan. Kami rindu si A, si B, si C. Kami rindu si orang-orang yang kita kasihi bisa mengalami perubahan. Dan itu waktu Tuhan yang Tuhan tuntut dari kita. Belajar sabar. Tekun, setia melakukannya. Jangan jemu-jemu untuk melakukannya. Apalagi berbuat baik. Kadang-kadang manusia bilang, kita sudah bikin begini-begini baru dia mau tahu. Kesetinggal dia. Allah tidak menuntut seperti itu. Allah tuntut. Jangan jemu-jemu untuk melakukannya. Melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Sehingga hidup kita itu jadi berkat. Ya. Nah inilah doaku, kasih-Mu berlimpah-limpah. Dia berdoa supaya kasih yang dari Allah melimpah ruah dalam hidup jemaat di Filipi. Dengan pengetahuan yang benar akan macam pengertian. Tahu yang benar, tahu yang salah, itu yang dilakukan. Yang salah ya jangan. Ngerti tentang hidup ini. Sumbernya pengetahuan adalah firman. Jadi bagaimana pengetahuan yang benar itu bersumber dari Allah sendiri. Firman Tuhan. Sehingga kita dapat melakukan dan memilah-milah ini yang saya lakukan. Yang baik, ini yang tidak saya lakukan. Yang tidak berkenan kepada Allah. Sehingga hari-hari hidup kita senantiasa dipenuhi dengan buah kebenaran. Itulah syukur Paulus dan doa Paulus kepada jemaat di Filipi. Biar itu menjadi syukur dan doa kita juga di perjalanan hidup yang Allah percayakan, yang masih ditambahkan dari hari ke hari. Selalu berelasi, terhubung dengan sumber hidup kita. Itulah Yesus yang kita mampu bersyukur dan mendoakan orang-orang lain bawa kepada Tuhan. Mereka menikmati kasih karunia Allah bersama dengan kita, sebagaimana yang Dia terus pelihara dan anugerahkan hidup ini dengan segala kesukacitaan. Amin.